Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wal istiqlala haqqan li bani insan wa amala maqbula la maradda lahu li abna'il awtan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Tadhakkaru fi qawlihi ta'ala fi kitabil ladzi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, judul khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah membangun penguatan komitmen kebangsaan. Kita hadir di bulan Agustus ini tentunya menjadi bulan dan momen yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, di mana di bulan ini adalah menjadi momen sangat penting, di mana bulan ini adalah bulan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehingga dengan demikian salah satu upaya untuk membangun dan menguatkan komitmen kebangsaan kita, maka tentunya kita diminta bagaimana menjaga, merawat, mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu ini. Sehingga dengan demikian di bulan ini selain merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka tentunya juga di kesempatan ini kita diingatkan kembali bagaimana gigih para pahlawan-pahlawan kita itu merebut, mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai simbol perjuangan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan bendera merah putih. Kalau kita melihat sepintas bahwa bendera merah putih itu adalah dua kain saja, tetapi di dalamnya di momen di bulan ini kita diingatkan bagaimana mempertahankan merah putih itu bercucuran darah, bahkan ribuan korban nyawa demi mempertahankan, demi menjaga merah putih. Oleh karena itu jamaah Jumat yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya dan bahkan menjadi kewajiban bagi kita bagaimana kita
kita hanya diminta mengibarkan bendera merah putih ini dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, masih saja ada saudara-saudara kita yang mengabaikan. Sampai-sampai di tengah pernak-pernik kemerdekaan dari Agustus ini, sekelompok orang selain kita bagaimana supaya mencintai, menjaga merah putih ini, justru di lain sisi ada yang menyerukan mengibarkan bendera selain daripada bendera merah putih. Jemaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan kali ini saja, bahkan di beberapa waktu yang lalu dan mungkin sampai saat ini masih berlaku, ada kelompok yang menolak. Bukan hanya bendera merah putih yang ditolak, tetapi termasuk ideologi bangsa itu semuanya ditolak dengan berbagai alasan. Boleh jadi saudara-saudara kita itu masih ada saja yang tidak mau menghormat pada bendera dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang mengatakan, memberikan pandangan bahwa menghormat bendera merah putih itu adalah tindakan muslim. Maka tentu dengan sikap seperti ini, jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sungguh sangat memperhatikan dan sangat menjadikan bagi. Seharusnya merah putih itu menjadi kebanggaan bagi kita, harus dijaga. Karena kenapa? Karena merah putih telah menjadi simbol pemersatu dan menjadi sebagai identitas negeri kita. Dan itu menunjukkan, menghargai, mempertahankan, menjaga merah putih ini, itu adalah merupakan bukti nyata, buktikan bahwa menunjukkan diri kita bahwa itu adalah merupakan wujud cinta tanah air. Jemaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bukankah ketika di Oktober kala itu 1945 tanggal 22 Oktober itu ada jargon sebagai pemantik terjadinya peperangan yang sangat luar biasa, meledak 10 November. Apa jargonnya? Hubbul watan minal iman. Para kiai mempopulerkan kala itu hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada kita. Ada lagi yang memprotes, itu bukan hadis, bukan hadis itu. Hubbul watan minal iman, iya benar, bukan hadis. Tetapi mari kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW mencintai, mengajarkan kepada kita cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah merupakan warisan daripada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air? Ketika Nabi SAW sesaat detik-detik terakhir meninggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya, di atas gunung memandang kota Mekah di bawah, Nabi SAW bersumpah, demi Allah, engkau adalah bumi yang diciptakan oleh Allah, bumi yang suci dijaga oleh Allah, bumi tanah yang sangat aku cintai. Sambil meneteskan air mata, Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, aku sangat mencintai bumi, aku sangat mencintai tanahku.
tetapi jika sekiranya bukan penduduknya yang mengusir aku, maka saya tidak akan meninggalkan bumi. Begitu cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada negeri. Bahkan di saat-saat awal ketika sahabat berada di Mekah, di Madinah, kala itu di awal-awal tahun hijrah, para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, ini kota Madinah ini, kota apa ini? Kota apa ini kota Madinah? Banyak wabah penyakitnya. Nah, kena mana milasi subhanallah taala. Kota apa ini? Maka tentunya pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubina Makkah au asyad. Maka ketika sahabat mengeluh tentang kondisi kota Madinah kala itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina, ya Allah, limpahkanlah anugerahkanlah kecintaan kami pada kota Madinah ini. Kahubina, sebagaimana engkau menganugerahkan cinta kami kepada kota Mekah, au asyadda, atau bahkan aku lebih mencintai kota Madinah daripada kota Mekah. Dan setelah itu luar biasa, sahabat pada berbondong-bondong berhijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian di suatu saat juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ibadah salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu galau dan mengingat terus tanah kelahirannya kota Madinah. Begitu rindunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandang langit dengan mata kosong. Beliau merindukan tanah kelahirannya. Maka sebagai pengobat rindu kala itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Apa ayatnya? Meskipun kala itu ibadah salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah kala itu menghadapnya bukan ke Mekah, tetapi menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi kota. Maka di kala itu turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum. Maka turunlah ayat. Maka kala itu terbalaslah, terwujudlah rasa rindunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kala itu meskipun aku jauh dari tanah kelahiranku, tetapi selalu aku ingat terus. Maka kala itu turun ayat, maka palingkan wajahmu menghadap ke kota. Oleh karena itu jemaah Jumat yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya cinta karena ayat itu adalah juga merupakan wujud rasa syukur kita, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk membangun kekuatan komitmen kebangsaan. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga cita-cita luhur apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa insya Allah terjaga hingga kini, sehingga dari demikian insya Allah Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tentunya mari kita sama-sama tentunya pegang dirgahayu Republik Indonesia ke-80 bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin amin amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawah innahu was-sami'ul 'alim.
hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas tadhakkaru fi qawlihi ta'ala fi kitabil rabbi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina wa bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma qsim man salatin wa khzul man khazala al muslimin wa nabadatan hadhihi kabupaten Madiun aminatan mutmainnah wa sa'ilal muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya kadal hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha